Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Muhammad Nur Soleh dari Teknik Elektro 2019 reguler sore akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh dosen terkait dalam mata kuliah elektronika analog. Nah, saat ini saya akan menjelaskan kembali tentang op-amp. Nah, pengenalan op-amp atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Op-amp ini sebenarnya kepanjangannya adalah operational amplifier. Nah, op-amp ini terdiri dari kapasitor, transistor, dioda, dan resistor yang terinterkoneksikan dan terintegrasi. Nah, op-amp ini lengkap dalam bentuk sebuah IC. Nah, IC itu adalah dari kepanjangan Integrated Circuit. Nah, atau kadang disebut juga sebagai sirkuit terpadu. Nah, IC ini adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika yang biasanya ada pada modul atau PCB. Nah, op-amp mempunyai sifat-sifat berikut. Nah, yang pertama di sini ada penguatan tegangannya sangat besar. Nah, maksudnya seperti kita mempunyai tegangan 5 volt, pakai op-amp bisa jadi 10 volt, 11 volt, 12 volt, dan seterusnya. Nah, yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Impedansi listrik juga sering disebut sebagai jumlah hambatan listrik, sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu. Nah, impedansi itu sendiri dari nilai resistansi ditambah dengan nilai reaktansi. Nah, reaktansi itu sendiri terdiri dari kapasitansi dan induktansi. Nah, kenapa masukan impedansinya sangat tinggi? Ini artinya hambatannya sangat besar ya, sehingga tidak akan ada kehilangan daya dan arus sinyal akan digunakan dengan baik. Nah, sedangkan impedansi keluarannya berbanding terbalik dengan impedansi masukannya. Kalau tadi impedansi masukannya sangat tinggi, ini impedansi keluarannya sangat rendah. Nah, yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Nah, sekarang kita bahas tentang terminal atau kaki op-amp. Di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri gambar cara memberi daya dengan dua supply, dan yang sebelah kanan gambar cara memberi daya dengan satu supply. Nah, di sini si op-amp diberi dengan dua supply ini. Supply ini dan supply ini. Supply-nya berupa tegangan positif dan tegangan negatif, tergantung kaki pada op-amp-nya. Nah, di sini ada RL sebagai load atau sebagai beban untuk si op-amp. Nah, di sini juga untuk yang satu supply juga ada ya. Ini di sini ada satu supply diberikan ke op-amp berupa tegangan positif atau negatif. Di sini juga diberi beban. Nah, lalu di sini ada gambar kaki-kaki pada op-amp. Nah, untuk kaki 1 dan kaki 5 adalah sebagai offset 0 atau untuk mengaktifkan si op-amp. Lalu ada kaki 2 dan kaki 3 itu sebagai input. Jadi si op-amp ini mempunyai dua input, ada input negatif dan ada input positif. Nah, di gambar ini si op-amp-nya digambarkan dengan bentuk segitiga ya, dengan dua input negatif dan input positif. Pada kaki 2, masukkan membalik atau inverting input. Nah, biasanya untuk op-amp inverting atau inverter, dia inputnya dipasang di polaritas negatif. Sedangkan untuk yang non-inverting, dia dipasangkan inputnya di polaritas positif. Nah, untuk kaki 4, dia dipasang sebagai ground, kaki 6 sebagai keluaran atau output,
kaki 7 sebagai catu tegangan positif dan kaki 8 tak digunakan. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis op-amp 741. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Nah, huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, atau karakteristik yang lainnya. Nah, IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 ini adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan yang paling banyak digunakan. Nah, tetapi untuk op-amp 741 ini termasuk model yang lama. Untuk sekarang ada yang lebih baru dari op-amp 741. Nah, IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Nah, ini ada contoh gambar catu daya op-amp. Di sini ada 2 rangkaian. Nah, sekarang kita membahas tentang terminal output dan input. Nah, di sini untuk op-amp mempunyai 2 input ya, ada input negatif dan input positif. Sedangkan op-amp hanya mempunyai 1 output. Nah, di sini max VO, ada max VO. Max VO di sini maksudnya adalah tegangan output maksimal sama dengan plus VSAT. Nah, VSAT di sini maksudnya voltage saturated atau tegangan saturasi. Sedangkan di sini tegangan output minimalnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Nah, untuk nilai tegangan saturasi itu nilainya di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, di sini misalkan kita mempunyai tegangan supply plus minus 15 volt, maka tegangan saturasinya plus minus 13 volt atau plus minus 14 volt juga bisa. Karena sesuai dari keterangan di sini antara 1 sampai 2 volt, maka plus minus 14 volt pun bisa. Nah, di sini ada AOL. AOL ini disebut sebagai penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Nah, di sini penguatan sudah diterangkan di slide sebelumnya. Di sini ada op-amp 741C mempunyai penguatan sebesar 1 juta. Nah, ini 1 juta ini adalah AOL-nya tadi. Nah, sekarang tentang perbedaan tegangan masukan atau ED. Di slide sebelumnya sudah ada yang bertuliskan ED. Nah, di sini ED. Jadi perbedaan tegangan masukan, maksudnya perbedaan input pada op-amp, perbedaan tegangannya. Nah, di sini kan op-amp terdapat 2 input tegangan. Dari 2 input tegangan ini terdapat perbedaan. Nah, itu disebut sebagai ED. Nah, misalkan di sini nilai penguatnya sebesar 200.000. Nilai penguatan ini maksudnya di AOL ini kan penguatan. Nah, penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Dengan ketentuan misalkan penguatannya sebesar 200.000 dan tegangannya 13 volt. Maka ED dapat dihitung dengan tegangan saturasi dibagi dengan penguatan. Maka 13 dibagi 200.000 sama dengan 65 mikrovolt atau di sini negatif 65 mikrovolt. Maka apabila tegangan masukan berbeda antara
minus 65 mikrovolt sampai dengan 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED dikali LOL atau perbedaan tegangan dikali dengan penguatan. Nah, di sini ketika tegangannya masuk 13 volt, maka terjadi perbedaan tegangan sebesar plus minus 65 mikrovolt. Sesuai hitungan ini, sesuai hitungan tadi. Ya, sekarang masuk ke kesimpulan. Yang pertama, tegangan output berada pada salah satu batas plus tegangan saturasi atau minus tegangan saturasi. Yang kedua, untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis, ED sama dengan 0. ED itu perbedaan tegangan ya. Nah, sekarang ada tabel perhitungan. Di sini ada tegangan masukan minus, tegangan masukan plus, ED atau perbedaan tegangan, polaritas ED, VO di sini tegangan output yang bisa dihitung dengan cara AOL penguatan dikali ED perbedaan tegangan. Di sini ada polaritas tegangan output, di sini juga ada sama tegangan output sama dengan ini. Nah, kita ambil contoh yang pertama di sini ada tegangan masukannya plus 5 mV. Tegangan masukan plusnya di sini ada 0 volt dan perbedaan tegangannya di sini minus 5 mV. Nah, di sini cara mencarinya, misalkan kita ada tegangan masukannya tegangan masukan minusnya di sini ada plus 5 mV. Maka untuk di sini kan tegangan masukannya 0. Biar jadi 0, si tegangan masukan ini plus 5 mV harus dikurang atau ditambah berapa biar jadinya 0. Nah, untuk jadi 0 maka otomatis plus 5 mV dikurang minus 5 mV biar hasilnya 0. Itu cara menghitungnya. Nah, di sini untuk cara menghitung tegangan outputnya, karena di sini penguatannya sudah disebutkan sebelumnya sebesar 200.000, berarti tinggal dimasukin ke rumusnya. Maka tegangan output di sini penguatannya berarti 200.000 dikali dengan perbedaan tegangannya tadi di sini minus 5 mV. Maka hasilnya minus 1000 volt. Dengan di sini polaritasnya negatif karena di sini hasilnya negatif. Otomatis polaritas tegangan outputnya juga negatif. Nah, di sini VO atau tegangan outputnya, tapi di sini ditulis minus tegangan saturasi. Di sini ditulisnya minus 13 volt. Di sini sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini karena dia di sini pakai 13 volt dan minimal tegangan output sama dengan minimal atau minus tegangan saturasi. Jadi ditulisnya di sini dia minus tegangan saturasinya karena sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kita ambil contoh satu lagi di sini minus 10 mikrovolt dan tegangan masukan plusnya di sini minus 15 mikrovolt dan ED-nya sama dengan minus 5 mikrovolt. Biar jadi minus 15 mikrovolt, 10 mikrovolt harus ditambah atau dikurang berapa mikrovolt. Nah, jawabannya di sini berarti dikurang 5 mikrovolt. Nah, tinggal dihitung tegangan outputnya yang tadi ini 200.000 dikali dengan minus 5 mikrovolt. Hasilnya minus 1 volt. Polaritasnya 0 karena hasilnya 0. Dan di sini juga tegangan outputnya sama minus 1 volt. Nah, sekarang masuk ke penguat operasional ideal. Di sini penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Nah, op-amp ideal, dia harus memiliki sifat-sifat operasional ideal. Yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Di sini GV-nya sama dengan tak terhingga. GV itu maksudnya gain voltage.
Nah, yang sebelumnya, di soal yang sebelumnya kan diketahui itu si gain voltage-nya 200.000. Sedangkan untuk op-amp ideal, si GV-nya tuh harus tak terhingga. Tetapi pada realitasnya si gain voltage yang tak terhingga tuh tidak ada, pasti dia ada batasnya. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Berarti ini dianggap sebagai open circuit, memiliki tahanan yang tak terhingga. Berarti ini tidak akan ada arus yang mengalir karena nilai resistansi maupun nilai reaktansinya sangat besar pada inputannya. Makanya di sini impedansi masuknya tak terhingga. Tapi ini berkebalikan dengan impedansi keluarannya atau impedansi outputnya. Dia sama dengan 0. Nah, yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Nah, ini penguat operasional praktis atau yang tidak ideal. Nah, dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Nah, ini yang realnya pasti op-amp pasti tidak ideal, tidak ada yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini ada gambar op-amp. Di sini ada 5 kaki. Di sini ada non-inverting input, inverting input, supply plus 5 volt, supply minus 5 volt, dan output. Tapi yang perlu diingat, ini hanya contoh, jadi tidak mutlak nomornya non-inverting pasti 2 atau inverting nomor kakinya pasti 3. Ini enggak, ini hanya contoh saja. Nah, biasanya si op-amp itu memiliki 5 kaki. Yang jelas, op-amp itu memiliki 2 input dan 1 output. Nah, sekarang masuk ke inverting op-amp. Op-amp secara umum ada 2 jenis. Ada yang pertama itu inverting op-amp, dan yang kedua itu non-inverting op-amp. Nah, jadi op-amp inverting itu untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi op-amp inverting itu inverse, kebalikannya, membalik polarisasi yang sebelumnya negatif jadi positif dan yang sebelumnya positif jadi negatif. Nah, ini ada contoh gambarnya. Di sini ada V-in masuk ke R-in ke input negatif. Nah, ini ciri inverting op-amp, dia masuk ke input negatif. Nah, sedangkan di sini di input positifnya dia 0. Nah, di sini ada RF. RF itu resistansi umpan balik atau resistansi feedback. Sedangkan Rin ini resistansi input. Nah, di sini ada rumus Vout sama dengan negatif V-in dikali resistansi umpan balik per resistansi input. Nah, bakal dapat diketahui tegangan outputnya. Nah, di sini ada grafik dari inverting op-amp. Nah, di sini grafiknya terus naik pada saat dia masuk ke inverting op-amp, dia masuk ke input negatif, dia dapat supply plus VCC, keluar volt VII, dan ini outputnya. Di sini grafiknya jadi turun, yang asalnya dia tadi naik karena dia inverse, polarisasinya berubah, dia menjadi turun sampai dia ke saturasi, si tegangan saturasinya.
Yang tadi asalnya naik, masuk ke inverting op-amp, polarisasinya berubah, grafiknya jadi kembali turun sampai ke saturasinya, tegangan saturasinya. Gitu. Nah, sedangkan nih sekarang op-amp non-inverting. Nah, non-inverting ini untuk konfigurasi di mana masukkan positif menghasilkan keluaran positif atau masukkan negatif menghasilkan keluaran negatif juga. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Jadi, si non-inverting ini kebalikannya dari inverting tadi. Di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini. Nah, dari rumusnya di sini, Vout sama dengan Vin dalam kurang 1 ditambah RF resistansi umpan balik dibagi resistansi input. Nah, di sini untuk non-inverting, inputnya dia pasti masuk ke positif. Nah, sedangkan yang tadi inverting, dia masuknya di negatif, kebalikannya. Nah, untuk di sini ketika misalnya dia diberi input, misalnya dia 10 volt, pasti outputnya menjadi 10 volt juga. Nah, sedangkan yang inverting ketika dia menghasilkan tegangan output 10 volt meskipun dia positif, karena di sini bersifat inverse, kebalikannya, maka Vout-nya menjadi negatif 10 volt. Kalau di non-inverting, kalau misalnya dia udah positif 10 volt, ya udah positif 10 volt. Nah, di sini ada grafiknya ketika diberi supply, tegangannya terus naik, masuk pada input positif. Di sini ada supply positif VCC, negatif VI. Dia akan terus naik tegangannya sampai ke tegangan saturasi. Nah, di sini. Ini kebalikannya sama yang tadi. Kalau dari non-inverting dia naik terus sampai ke Vomax atau plus tegangan saturasi yang sudah dibahas pada awal-awal. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang inverting tadi naik terus sampai dia nanti setelah keluar outputnya dia bakal turun lagi sampai mentok sampai minus tegangan saturasi. Kalau dia sampai naik plus tegangan saturasi kalau yang non-inverting. Sekarang zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masuk atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Misalnya jadi jika polaritasnya ED sama dengan negatif, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Atau jika polaritasnya sama dengan positif, polaritas ED sama dengan positif, maka tegangan outputnya sama dengan positif tegangan saturasi. Jadi hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika ED-nya negatif, otomatis tegangannya juga negatif. Jika ED-nya positif, otomatis tegangannya juga jadi positif. Nah, ini ada macam-macam zero crossing detector. Di sini ada zero crossing 0, inverting zero crossing detector, dan inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan inverting voltage level detector. Jadi intinya untuk di zero crossing detector ini, jika polaritas ED atau polaritas perbandingan tegangannya tadi negatif, maka otomatis tegangannya juga negatif. Polaritasnya juga negatif. Jika polaritas ED positif, maka tegangan polaritasnya juga positif. Sekarang kita akan membahas menghitung duty cycle pada op-amp. Nah, karena keluaran op-amp itu berupa sinyal pulsa, maka nanti akan kita hitung duty cycle-nya. Nah, jadi
Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Nah, rumus duty cycle sama dengan T on dibagi T on plus T off. Nah, di sini ada T on berada pada periode positif, sedangkan T off berada pada periode negatif, mengalami penurunan dari volt plus ke 0 volt. Nah, totalnya ini adalah satu periode sinyal. Nah, ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 3M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Nah, di sini maksudnya waktu rendah itu T off. Karena dia mengalami penurunan, makanya dia disebut waktu rendahnya. Nah, di sini T off sama dengan T dikurang T on. Di sini tuh T maksudnya total periode dikurang T on. Nah, T off sama dengan 10 total periode dikurangi 3 waktu on, T on. Nah, di sini jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7M detik. Lalu dimasukkan ke rumus duty cycle. Di sini rumus duty cycle-nya persentasenya tuh di T on per T. Tadi di sini T on-nya 3, sedangkan si total periodenya tadi 10, maka 3 per 10 sama dengan 0,3 dikali 100 sama dengan 30%. Sekarang kita akan membahas tentang detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector atau yang disingkat IZCD adalah sinyal masukan masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Jadi si ED ini, pembanding ini dengan input positif 0 dibandingkan dengan pada input negatif si voltase inputnya. Jadi voltase input yang dihubungkan dengan input negatif pada op amp dibandingkan dengan 0 pada input positif pada op amp. Dari sini ada gambar rangkaiannya. Di sini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kalau rangkaian inverting biasanya dia masuk di input negatif seperti ini. Ini voltase input, tegangan input masuk ke input negatif pada op amp. Nah, ini op amp. Sedangkan input positif dia 0, tidak ada tegangan. Nah, di sini disebutkan tegangan input, jika tegangan input kurang dari 0, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Nah, di sini jika tegangan input lebih besar, kalau di sini lebih besar dari 0, berarti yang ini tegangan input lebih besar dari 0, maka tegangan output minus tegangan saturasi. Maka dia kebalikannya karena dia inverting. Kalau dia tegangan inputnya lebih besar dari 0, maka tegangan saturasinya dia minus, polarisasinya minus. Nih, ketika tegangan inputnya lebih besar dari 0, tegangan saturasinya berpolarisasi minus. Sedangkan ketika voltase inputnya negatif, maka tegangan outputnya positif, tegangan saturasinya positif. Jika inputnya lebih kecil dari 0, maka tegangan outputnya polarisasinya positif, tegangan saturasi positif. Nah, untuk grafik ini dia berlaku untuk ini, sedangkan grafik ini Vin-nya lebih kecil dari 0, maka tegangan saturasinya positif, berpolarisasi positif.
Nah, kenapa dia inverting zero? Karena dia dibandingkan dengan 0, makanya dia disebut dengan inverting zero. Nah, lalu untuk yang selanjutnya di sini ada detektor penyelang 0, tak pembalik non-inverting zero crossing detector atau NISCD. Ini kebalikannya dari inverting yang sudah sebelumnya dijelaskan. Nah, di sini sinyal masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Nah, di sini ED tegangan input dimasukkan pada input positif pada op amp, sedangkan pembanding nolnya dimasukkan pada input negatif pada op amp. Tegangan input dimasukkan pada input positif pada op amp dan 0 dimasukkan pada input negatif. Nah, ini contoh gambarnya. Dan salah satu cirinya untuk non-inverting, tegangan input dimasukkan kepada input positif pada op amp. Jadi kebalikannya yang inverting, sedangkan input negatif dia tidak diberi tegangan input. Seperti ini, kebalikannya dengan inverting op amp. Nah, di sini diterangkan jika tegangan input lebih besar dari 0, maka tegangan output positif tegangan saturasi. Dan jika tegangan input kurang dari 0, maka tegangan output sama dengan minus tegangan saturasi. Nah, di sini ada grafik seperti sinyal sinusoida. Di sini jika tegangan input lebih besar dari 0, nah berarti yang ini ya, tegangan input lebih besar dari 0, maka tegangan saturasi ini positif. Nah, tapi di sini ada kesalahan gambar. Di sini ini harusnya positif Vsat, di sini negatif Vsat. Jadi di sini, tapi di sini gambarnya dua-duanya negatif voltase saturasi. Nah, ini berarti sudah sesuai ya. Di sini jika tegangan inputnya lebih besar dari 0, maka si tegangan outputnya positif tegangan saturasi. Jadi jika dia naik, otomatis si tegangan outputnya juga naik. Tegangan input turun, tegangan outputnya juga turun. Jadi ini berkebalikan dengan yang inverting tadi. Kalau yang inverting, jika tegangan inputnya naik, tegangan outputnya dia malah turun. Sedangkan kalau yang non-inverting, ketika tegangan inputnya naik lebih besar dari 0, maka Vout-nya positif saturasi. Sekarang kita masuk ke detektor taraf tegangan. Nah, ini hampir sama dengan materi sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu detektor penyelang 0. Hanya saja, jika sebelumnya detektor penyelang 0 dibandingkan dengan tegangan 0, V0, maka kalau di detektor taraf tegangan akan dibandingkan dengan tegangan referensi. Jadi, di tegangan referensi ini ada nilainya ya, tidak 0. Nah, di sini detektor taraf membalik atau juga disebut dengan inverting voltage level detector, sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkannya dengan tegangan referensi positif pada op amp. Nah, untuk menghitung ED, di sini positif tegangan referensi dikurangi dengan negatif tegangan input. Nah, jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Sedangkan jika tegangan input kurang dari tegangan referensi, maka tegangan output positif tegangan saturasi. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Di sini disebutkan jika si tegangan referensi dimasukkan pada positif pada op amp. Nah, ini tegangan positif dimasukkan pada tegangan referensi dimasukkan pada positif op amp. Sedangkan di sini tegangan input dimasukkan pada negatif op amp.
Nah, di sini ada juga grafiknya. Di sini sesuai dengan keterangan ini, jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi. Nah, maksudnya di sini, di titik ini. Jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka tegangan output akan menjadi negatif atau turun tegangan saturasinya. Nah, jika tegangan input lebih kecil daripada tegangan referensi, maksudnya di sini, maka tegangan output berada di positif tegangan saturasinya di sini. Jika tegangan inputnya lebih besar, tegangan outputnya berada di negatif tegangan saturasi. Sedangkan jika tegangan inputnya lebih kecil dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya akan positif tegangan saturasinya di sini. Nah, ini sekarang detektor taraf tak membalik. Ini kebalikannya dari detektor taraf membalik. Nah, di sini sinyal masukannya dimasukkan pada input positif op-amp dan dibandingkan dengan tegangan referensi yang dimasukkan pada input negatif op-amp. Nah, di sini untuk mencari ED, kita dapat dihitung dengan cara input tegangan yang dimasukkan pada positif op-amp dikurangi dengan tegangan referensi yang dimasukkan pada input negatif op-amp. Jadi intinya tegangan input dikurangi tegangan referensi. Nah, ini contoh rangkaiannya. Di sini tegangan input dimasukkan kepada input positif op-amp sesuai dengan ini. Tegangan input dimasukkan pada input positif. Sedangkan tegangan referensi dimasukkan pada input negatif. Di sini ada persamaan. Jika tegangan input lebih kecil dari tegangan referensi, maka tegangan output menjadi menurun atau di sini negatif tegangan saturasi. Nah, ini jika tegangan input lebih kecil dari tegangan referensi. Ini tegangan referensi, jika lebih kecilnya berarti di sini, tegangan inputnya di sini. Maka dia akan ikut turun. Ini tegangan outputnya akan menjadi negatif tegangan saturasinya. Nah, sedangkan jika tegangan input ini lebih besar dari tegangan referensi, di sini tegangan inputnya lebih tinggi ya. Maka otomatis tegangan outputnya juga akan naik. Di sini menjadi positif tegangan saturasi. Jadi intinya jika tegangan input lebih besar, tegangan output akan naik. Jika tegangan input turun, lebih kecil dari tegangan referensi, maka tegangan output pun menjadi turun. Nah, sekarang ada cara menghitung tegangan referensi. Di sini ada contoh rangkaian tegangan referensi. Bisa dilihat. Nah, di sini rumusnya untuk mencari tegangan referensi sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali dengan tegangan. Jadi, misalkan tegangannya 12 volt dan R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm. Maka tegangan referensinya, si R2-nya tadi 50 ohm, R1-nya 100 ohm, ditambah R2 yang tadi 50 ohm. Jadi, di sini tuh 50 per 150 dikali 12, hasilnya 4 volt. Nah, sekarang masuk ke bagian latihan soal. Saya akan mencoba menjawab latihan soal yang pertama. Di sini dari gambar kita bisa lihat bahwa ini termasuk ke detektor taraf tegangan tak membalik atau non-inverting. Di sini bisa ada tandanya dari di sini tegangan input masuk pada positif op-amp. Nah, di sini diketahui V-nya sama dengan 15 volt, V-sat-nya sama dengan plus minus 13 volt. Disuruh hitung T-on, T-off, dan duty cycle. Dan yang B-nya gambarlah output tegangan V-out atau tegangan output. Nah, ini jawabannya yang sudah saya hitung dan coba saya gambar. Di sini sudah diketahui sebelumnya pada grafik ini, di sini pada satu periode dia membutuhkan waktu selama
140 detik. Nah, di sini dari sini sampai dengan sini. Dan yang diketahui di sini hanya ini 80 detik, 140 detik dan 180 detik. Di sini karena kita disuruh untuk mencari T-on, kita harus mencari titik-titik satu persatu di sini. Kita mulai dari sini karena di sini sudah ketahui dari titik 140 detik, 180 detik. Dari sini ke sini perbedaannya 40 detik, maka otomatis dari sini ke sini juga 40 detik. Nah, karena dari titik ini ke titik ini adalah setengah garis dari sini, maka dari sini ke sini setengah dari 40. Maka di garis putus-putus ini, yang garis singgung antara tegangan input dan tegangan referensi adalah 20 detik. Nah, di sini juga kita bisa temukan yang sudah diketahui lainnya. Di sini kan yang sebelumnya sudah diketahui di titik ini 80 milisecond dan 140 second. Kita bisa diketahui dari jarak waktu dari titik ini ke titik ini dari 140 dikurangi 80. Maka waktu dari titik ini ke titik ini itu 60 detik. 60 milisecond, maaf. Nah, di sini kita bisa temukan titik tengahnya antara 80 sampai 180, yaitu 30. Maka untuk titik tengahnya di sini bisa diketahui 80 tinggal ditambah tadi 30 setengah dari 60 ini. Maka di titik ini dapat 110 detik. Nah, karena tadi sudah diketahui dari titik ini ke titik ini 30 detik, kita juga bisa diketahui titik tengahnya antara garis di sini sampai sini. Nah, garis tengahnya itu garis singgung antara tegangan input dan tegangan referensi. Karena di sini sampai sini 30 detik, maka dibagi 2 menjadi 15 milisecond. Maaf, bukan detik, milisecond. Nah, maka tinggal ditambah di sini 110 ditambah 15 detik, maka dia dapat 125 detik. Nah, ini juga sama ya, ini kita bisa hitung dari titik 140 ke 180, karena ini sama dengan titik ini, maka ini tinggal ditambah 140 ditambah 120, maka dapat 160. Nah, baru kita di sini dapat diketahui berapa T-on, berapa T-off. Nah, untuk mengetahui T-on, karena di sini 160 dan di sini 125, maka kita bisa cari 160 dikurangi 125. Nah, ini panjang T-on-nya. Jadi, T-on adalah 160 dikurangi 125 sama dengan 35 milisecond. Nah, lalu untuk T-off itu pada saat dia turun. Nah, berarti dari titik ini ke titik ini kita tarik garis putus-putus, berarti dari 125 dari 20 ke 125. Kita cari di sini perbedaannya tinggal dikurang 125 dikurang 20. Ini T-off sama dengan 125 dikurangi 20. Maka hasilnya 105 milisecond. Nah, untuk memastikan apakah hitungan T-on dan T-off ini benar, maka jumlah ini harus sama dengan satu periode. Nah, untuk satu periode kan sudah diketahui dari awal, dari garis ini ke sini. Nah, itu satu periode, maka di sini 140. Jika jumlah T-on plus T-off itu sama dengan satu periode, berarti penghitungan ini benar. Nah, di sini kita bisa hitung duty cycle-nya. Di sini T-on per T ini T-on plus T-off, atau bisa disebut juga satu periode. Sudah diketahui kan tadi 140 untuk satu periode, dan T-on-nya 35 milisecond. Jadi tinggal dihitung 35 milisecond per 140 milisecond dikali 100%. Maka di sini duty cycle-nya 25%. Nah, sekarang kita bisa untuk mencari tegangan referensi ini, kita bisa lihat dari rangkaian ini. Nah, di sini diketahui dia ada tegangan referensial, tegangan referensi. Nah, ini dari rangkaian ini sudah dibahas sebelumnya di sini. Nah, ini rangkaian tegangan referensi. Ini sama dengan ini. Kita bisa hitung di sini ada R1 50 kilo ohm dan R2-nya 10 kilo ohm. Maka dapat dihitung tegangan referensinya di sini. R1
per R1 tambah R2 dikali tegangan. Nah, di sini berarti 10 kilo ohm per 50 kilo ohm ditambah 10 kilo ohm dikali 15 volt. Maka hasilnya 2,5 volt. Nah, untuk karena ini termasuk rangkaian detektor taraf tegangan yang non-inverting, maka di sini ED-nya bisa dicari dengan rumus ini. Tegangan input dikurangi tegangan referensi. Maka karena tegangan input sudah diketahui 15 volt dan tegangan referensinya tadi sudah dihitung 2,5 volt, maka 15 volt dikurangi 2,5 volt sama dengan 12,5 volt. Nah, sampai segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.